له فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad faza man ittaqwa. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, para jamaah rahimakumullah. Kalau kita mengikuti dari awal, kira-kira 9 atau 10 tahun yang lalu, mulai kita pelajari kitab ini, sudah khatam, kemudian ganti kitab Firqatun Najiyah wa Thaifah Al-Mansurah. Berarti kita ini sudah menabung ilmu kurang lebih 112 judul. Dari mana ada 112? Dari kitab ini 67. Dari kitab yang 2 bulan yang lalu khatam itu 45. Berarti 112 judul kurang lebih. Kalau nanti ditambah dengan yang lain lagi 65 judul kitab yang Syarh Usuli Thalatha, berarti ada 177 judul. Judul-judul berkaitan dengan apa? Jawabannya gampang, berkaitan dengan makna La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini yang diutak-atik maknanya itu berdasarkan Quran hadis pendapatnya para ulama. Catatan saya itu 9-10 tahun yang lalu itu sudah mulai dipelajari di masjid ini. Sampai khatam, ganti yang satu lagi sudah khatam. Nah, ini saya ulangi, nanti kombinasi dengan kitab yang lain. Apa yang akan diterangkan 30 menit berikutnya kurang lebihnya. Judulnya Fadlul Tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Keistimewaan tauhid, syahadat itu dari dosa yang bisa diampuni. Dalil yang sama di kitab yang berbeda, judulnya bukan sedikit modifikasi. Apa? At-tauhid yusabbihu sa'adah wa yukaffiru dzunuba. Orang bertauhid itu bersyahadat dengan benar tentang Allah dan tentang Rasulullah, itu bisa menimbulkan kebahagiaan dan menghapus segala dosa. Nah, sekarang kita bahas fadilahnya dan istimewaannya. Dalam kitab ini dibahas berkaitan dengan fadlul tauhid. Itu orang diumpamakan fadlul sholatil jamaah. Orang sholat wajib, sholat sendiri itu sah. Tapi kalau dia itu sholat jamaah, maka dia dapat fadilahnya, keutamaannya dibandingkan sholat sendiri. Kelipatannya 27 kali. Orang menyebut 27 derajat, itu bahasa hadis. Nah, itu fadilah, keutamaannya. Tema ini, fadilahnya itu diberi penjelasan berkaitan dengan apa betul orang berkonsep tauhid ini memperoleh satu kebahagiaan. Yang dimajukan sebagai dalil adalah surat Al-An'am ayat 82. Adik-adik kalau bawa HP yang ada Al-Qur'annya bisa direspon, bisa diikuti. Biasanya saya begitu supaya ada kontak antara kitab ini yang saya bacakan dengan jamaah. Apa surat Al-An'am ayat 82? Allah Subhanahu wa ta'ala
amnu wa hum muhtadun ini. Dia dapat keamanan dan dia dapat petunjuk. Syaratnya apa? Nah, kalau saya baca mulai dari awal, orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan imannya itu dengan kesyirikan, mereka itu adalah mendapatkan keamanan dan mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi. Orang yang beriman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum, tidak dicampur imannya itu dengan kesyirikan. Nah, ini syirik ini variasinya banyak, Pak. Tidak bisa diterangkan satu persatu sekarang. Nanti sampai ikuti aja, mudah-mudahan dapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Imannya tidak dicampur dengan syirik. Nah, sekarang tak balik. Oh, kalau begitu ada orang beriman tapi imannya dicampur dengan kesyirikan. Jawabannya? Nah, itu. Yang dituntut oleh Nabi berdasarkan dilarang dalil-dalil ojo dicampur. Gimana kalau saya dicampur itu? Misalkan, mohon maaf ini bukan siapa-siapa. Dia sudah menyatakan la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada zat yang berhak diibadahi kecuali Allah. Itu maknanya tidak ada yang bisa menyelamatkan, memberi rezeki, memberi bahagia, menghidupkan, mematikan. Ini semuanya kembalikan ke Allah. Tapi orang itu masih meyakini benda ini, benda itu, barang ini, barang itu menyelamatkan dirinya. Berarti nyampur nggak, Pak? Bawa apa, Mas? Anu, Pak, saya kalau kemana-mana nggak bawa sapu ini nanti bisa celaka di jalan. Yang mirip-mirip begitu ada, Pak? Nah, cuma saya mau nggak tanya sampean, apa sampean pengalaman? Nggak begitu katanya. Saya ditanya orang itu begitu. Ya, ini loh maka Islam yang sebenarnya itu mengajarkan orang menyembah Allah jangan campur dengan kesyirikan itu. Nanti di kitab yang lain ini saya masukkan kombinasi tadi. Itu ada keterangan mafasidu syirki wa adharu. Bahayanya syirik dan rusaknya ada macam-macam. Salah satunya ihanatun li karamatil insan wa inhitatun li qudratihi. Syirik itu merendahkan martabatnya manusia. Kita ini jadi manusia saja itu sudah mulia, Pak. Jadi manusia saja itu sudah paling mulia di antara seluruh makhluknya Allah yang lain-lain. Nah, ini orang syirik, berarti dia itu merendahkan dirinya sendiri, lebih memuliakan benda-benda dan barang yang disirikan itu tadi. Mohon maaf jangan tersinggung karena bukan jenengan, bukan kita. Ada orang cerdas sekali, sekolah S1, S2, S3 tepat pada waktu cum laude lulusnya. Bukan kemelut, tapi cum laude. Dapat penghargaan. Cerdas. Tiba-tiba sudah punya kewenangan karena jabatan tertentu, dia ngomongin begini, Pak, tolong yang kalah sampai dia menang, yang menang sampai dia kalah. Atau tolong saya direwangi ngomong begini, nanti sampai tak kasih 2 miliar. Ini bukan siapa-siapa, ini karangan saya sendiri. Tiba-tiba duit 2 miliar itu diambil. Yang kalah dibuat menang, yang menang dibuat kalah. Saya tanya, syirik gak, Pak? Merendahkan dirinya sendiri gak? Lebih mengunggulkan apa tadi? Berapa tadi nilainya? Nah, kok bisa manusia sekolah sampai S3 itu dirinya hanya dihargai begitu? Loh, ini loh kata tauhid itu tidak boleh, itu di situ. Nah, kalau tidak dicampur, apa? Dapat apa? Ulaika lahumul amnu, orang itu aman. Di mana, Mas? Kata tafsir ini, kata tauhid ini fil akhirah,
masuk surga. Itu insya Allah lah, tidak usah insya Allah, pasti. Yang pastikan siapa? Ya Nabi. Ada dalilnya. Inilah maksudnya itu disebut. Orang Islam itu pede, enak Pak pikirannya itu. Al-muhtaduna fid dunya, endingnya yang kedua di akhirat itu jadi aman, tidak usah khawatir sama sekali. Di dunianya orang itu dapat petunjuk ke arah yang benar. Hidupnya jadi baik, institusi di mana dia bekerja juga terbawa menjadi bahagia dan enak. Kenapa? Taufik Pak, gak ada campur dengan sirik-sirik, gak ada orang terima gratifikasi itu tidak ada, suap itu tidak ada, semuanya ngerti, semuanya itu tidak boleh. Berarti orang itu merendahkan dirinya sendiri. Oh berarti ini sejahtera Pak perusahaan ini. Oh ya pasti. Nah itu negara juga begitu. Nah ini satu poin. Kemudian panjenengan dan saya itu didhawuhi kanjeng Nabi Pak. Ada banyak keterangan tapi rasanya nggak mungkin saya terangkan semuanya. Ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Ubadah bin Samit. Nabi bilang gini santai-santai, man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarika. Jangan ditanya siapa yang bersyahadat tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Syahadat saja nggak cukup, harus ditambah dengan apa? La syarika, tidak boleh ada syirik. Makanya syahadat itu bukan dilisankan saja, bukan ditulis di pintu-pintu masjid saja, bukan ditulis di jendela-jendela, di kaca-kaca mobil, diamalkan. Bersyahadat tidak syirik. Man syahida alla ilaha illallah la syarika lah. Satu, dua. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Nah itu gelarnya Nabi Muhammad cuma dua itu, sebagai hamba Allah, sebagai Rasul. Sebagai hamba Allah sama nggak dengan kita? Sama. Kalau Nabi misalkan habis bekerja mulai pagi lalu masuk di masjid, lalu masjidnya ada AC-nya, kira-kira capek nggak Nabi Pak? Capek. Saya mau tanya lagi, kira-kira Nabi ngantuk nggak Pak? Ya wajar, manusia kita. Kalau tidak sarapan mulai pagi sampai jam 9 lapar nggak? Lapar. Jadi orang Islam dengan dan saya persepsinya tentang Nabi tidak boleh keluar dari ini. Loh, berarti sebagai hamba Allah sama dengan kita. Bedanya apa? Menerima wahyu. Nah itu di Quran kan sudah diterangkan banyak. Qul innama ana basyarun mithlukum. Saya ini manusia biasa sama itu Mas. Bedanya yuha ilayya, saya menerima wahyu. Maka jangan berlebihan kepada Nabi. Oh Nabi itu katanya tidak wafat Pak. Lahirnya di dunia ya wafat, pokoknya ada. Lo katanya masih bisa datang ke masjid sana, masjid siapa yang bilang gitu? Nabi sudah wafat gak bisa datang. Tauhid tidak ada. Nah ini kalau tidak paham tauhid, keliru nanti keyakinannya. Ya, jadi Muhammad sebagai hamba Allah dan Rasul. Tiga. Wa anna Isa abduhu wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu. Tentang Nabi Isa, khusus Al-Masih bagi umat Islam sudah selesai, tidak usah dibahas. Bahwa Al-Masih itu bukan Tuhan tapi siapa? Nabi. Makanya ada tambahan abduhu wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu. Satu-satunya Nabi yang disebut Isa ibnu Maryam, Isa ibnu Maryam, Isa ibnu Maryam itu Nabi Isa. Nabi yang lain tidak. Kenapa? Nabi Isa tidak ada bapaknya. Loh kok bisa terjadi? Jangankan tidak ada bapaknya, masuk tidak ada bapak, tidak ada ibu, mau ada manusia ada apa? Siapa? Ada. Tidak ada ibu, ada jenis kelamin laki-laki,
tahun yang akan datang bayi lahir tanpa ada bapaknya, dalam arti tidak ada spermanya, kayak Al-Masih. Enggak, jangan boleh diyakini. Mungkin kalau Allah menghendaki, itu dari mana? Semprul sempurna. Tidak ada. Ini mukjizat sekali terjadi. Tentang Adam sekali terjadi, Hawa sekali terjadi, Al-Masih sekali terjadi. Adakah manusia ada bapaknya, ada ibunya, tahu-tahu ada manusia? Siapa? Oh, Nabi Muhammad. Kita juga Pak. Kok lali gitu ya? Nabi Muhammad iya, kita juga dia. Jadi Nabi memberikan pedoman siapa yang bersyahadat tentang Allah tidak boleh syirik, meyakini Nabi Muhammad sebagai hamba Allah dan Rasulnya, meyakini Al-Masih sebagai hamba Allah dan Rasulnya, kalimatnya dari Allah, ruhnya dari Allah. Nah yang keempat, ini penting. Al-jannatu haqqun, an-naru haqqun. Surga itu ada, neraka itu ada. Pertanyaan saya, bisa dilihat dengan mata? Bisa di video? Yakin? Loh, kalau yakin apa? Ya harus yakin, itu orang Islam. Al-jannatu haqqun, an-naru haqqun. Ya, cuma begini Pak, saya itu benar. Sebenarnya orang Islam itu iman kepada yang gaib, bukan hanya deretan surga, neraka, azab kubur, siksa kubur, nikmat kubur, telaga yang dijanjikan oleh Nabi, malaikat dan sebagainya. Pertanyaan bukan itu toh. Apa sih dampak positifnya di dunia itu dari keimanan tentang yang gaib-gaib ini? Kalau nggak ada dampaknya nggak beriman. Loh Pak, saya ini nggak beriman kepada yang gaib, katanya surga itu ada, neraka itu ada. Nanti sampai itu yakin surga neraka itu ada, yang mau sampai mono perilakunya. Ya semua perilaku itu mengarah kepada mana kalau orang Muslim? Surga. Yakin surga ada, neraka ada, pertanyaan kubur ada, mohon maaf, korupsi misalkan. Berarti itu beriman nggak beriman? Beriman nggak begitu sampai itu mestinya. Nanti kan ditanya. Apalagi nilainya itu sangat spektakuler. Sampai nilai berapa Pak? 100 triliun. Ya mana kok tahu? Ya itu ya. Kalau orang bisa tentang 4 hal ini, nah endingnya adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Orang akan dimasukkan surga berdasarkan amalnya. Kadang-kadang ada jamaah tanya, ya mesti aja Pak Ustaz. Oh enggak Bu, bukan sembarang amal. Satu, kelihatannya itu amal baik, ibadah. Tapi kalau menurut keterangan di sini, amal yang mana? Amal yang didasarkan pada keyakinan tentang Allah. Diniatkan yang pertama. Dua, amal yang mengikuti yang diajarkan oleh Nabi. Tidak sembarang amal. Coba tadi saya ngimami di sini sholat duhur berapa rakaat tadi? 4. Misalkan nggak ada yang terlambat sama sekali. Imamnya takbir Allahu Akbar, semuanya ikut. Salam semuanya. Tiba-tiba ada salah seorang yang berdiri lagi nambah 1 rakaat. Berarti yang berdiri lagi tadi sholat duhurnya berapa rakaat? 5. Oleh orang saya masjid ditegur, bukan masjid sini. Mas, sholat apa sih? Duhur. Duh, saya tadi kan nggak kelihatan toh. Enggak kelihatan. Terus imamnya salam 4 rakaat saja sampai nggak salam. Berarti sampai sholat berapa rakaat tadi? 5. Tidak boleh. Anak ini ngayal Pak. Angkat turunan. Tanya sama bapak yang negur dari Pak, ada larangan nyata sholat zuhur tidak boleh 5 rakaat. Jadi kan kalau ditanya begitu jawabnya gimana? Ada larangannya apa? Tidak ada. Tidak ada contohnya. Kalau jenengan jawab, ada Mas, salah.
tambah rokaat berarti tambah banyak pahalanya, nggak bisa. Ini loh maksudnya. Ini keterangannya sederhana, tapi sebenarnya bisa contohnya banyak sekali. Namanya ibadah tidak boleh ada tambahan, tidak boleh ada pengurangan. Inilah yang dikatakan akan masuk apa tadi? Surga. Ya. Jadi ibu-ibu bilang gini, oh tapi kan masih besok. Ya masih besok bu, apa sampai kesusu lah. Itu fadilah, keistimewaannya. Jadi keistimewaannya pegang 4 poin. Syahadat tentang Allah tidak boleh syirik. Syahadat tentang Nabi, jangan meyakini di dalam diri Nabi itu ada unsur-unsur ilahiyah. Ini bahasa saya rada bulat tapi gampang. Di dalam diri Nabi itu tidak ada unsur-unsur Tuhan, itu tidak ada. Unsur manusia kok semuanya. Ya. Yang ketiga tentang Nabi Isa tadi, jangan dilebih-lebihkan. Yang keempat, yakin surga itu ada, neraka itu ada. Berarti yang dibidik oleh umat Islam itu adalah surga. Gini Pak ya, di kitab yang lain orang Islam itu harus menegakkan 2, ibarat menara kembar. 2 itu apa? Yang satu ini harus takutnya sama Allah kuat. Yang kedua, rojaknya sama Allah itu kuat. Rojak ini apa sih? Rojak itu bahasa Indonesia apa? Rojak harapan. Kalau khauf apa? Takut. Gimana maksudnya? Ini nanti nyambung mas. Nyambung gimana Pak Ustaz? Masih muda, gagah, profesional, duitnya banyak, punya jabatan, ya, segala-galanya punya. Harus punya rasa takut sama Allah. Jangan bayangkan masih muda, gagah, punya jabatan, fasilitas duniawi ada, kemana-mana ada, semuanya punya. Si cipta masih nggak boleh, kan dia apa? Nggak punya rasa takut sama Allah. Kayak apa kira-kira begini? Tapi manusia itu tidak muda terus. Nanti ada masa-masa tua. 40, 41, 42, 55, 1, 52, 60, 61, 62, 70, 71, 72. Itu tambah kuat apa tambah leg? Jangan leg Pak, masa manusia sebagai kalau leg itu ini meja, kursi itu leg. Nah kalau sudah begitu rojak Pak harapannya. Jadi nyambung pada waktu masih muda, gagah, perkasa, profesional, duitnya banyak, punya rasa takut sama Allah sangat kuat. Begitu sudah tidak produktif, sudah dalam arti ekonomi jangan gitu ya. Nah, baru harapannya kepada Allah. Jadi nyambung. Maka bahasa saya tadi ibarat 2 menara kembar. Nah kalau sudah ini nggak punya rojak sama Allah terus apa Pak? Sudah sepuh. Ini ada nggak yang hadir ini di atas 50 tahun usianya? Ada? 55. Ibarat orang berjalan. Kalau sudah 50 tahun, antara yang sudah dilewati dengan yang akan dituju dekat mana? Dekatnya? Dituju. Ada yang 60? Betapa hidup mana itu? Serahkan aja sama Allah Pak. Yang penting kita semuanya husnul khotimah. Menurut hadis ini endingnya Pak surga. Nah kalau tidak itu apa? Ya, kita itu beriman. Nah yang terakhir ini dialog antara Nabi Musa sama Allah. Rasanya kalau jenengan dan saya itu bisa dialog kayak Nabi Musa. Kira-kira pertanyaan ini bodoh. Ya, Nabi Musa itu pernah minta kepada Allah begini, ya Rabbi alimni syai'an adhkurka wa ad'uka bi. Ya Rabb, ya Tuhan, buat saya ini diberi satu kalimat yang selalu saya pakai zikir, yang saya selalu pakai berdoa kepadamu. Jadi Nabi Musa minta itu, minta dikasih kalimat yang selalu dipakai zikir, selalu dipakai ingat sama Allah. Apa jawabannya Allah kira-kira? Ya Musa, qul
zikir dan wiridnya ya pakai tidak ada yang dituhankan kecuali aku. Jawabannya lagi bisa apa? Ya Rabbi, kullu ibadika yaquluna hada. Loh, kalau cuma itu aja semua orang ya sudah bisa. Betul nggak Pak? Coba tak tanya. Jangankan manusia, ada nggak binatang yang diajari la ilaha illallah itu bisa? Apa ini Mas? Burung apa? Andai kata dilatih betul itu ya. Burung itu bisa lebih fasih dari manusia? Bisa. Makanya Nabi Musa tadi ngomong gitu, ya Rabbi kullu ibadika yaquluna hada. Ya Rabb, ya Allah, kalau cuma begitu aja semua orang sudah bisa. Andai kata Nabi Musa itu orang Surabaya, jawabannya, orang nggak takut aku. Dijawab sama Allah begini Pak. Nah ini dengan ikut pikir bersama saya. Ya Musa, lau anna samawati sab'a wa amirahuna ghairi wal ardina sab'a fi kifatin wa la ilaha illallah fi kifatin ma'lan bihinna la ilaha illallah. Musa, kamu tak beritahu ya, andai kata langit seisinya, dunia seisinya dilipatkan 7 kali lipat lagi, ditaruh di daun timbangan, wa la ilaha illallah fi kifatin, dan la ilaha illallah itu dalam daun timbangan yang lain, ma'lan bihinna la ilaha illallah, berat la ilaha illallah. Jadi kalau ditimbang dunia seisinya, itu nikmatnya bukan main Pak. Orang menguasai dunia, menguasai 30 km laut aja sudah luar biasa kayaknya kok, apalagi menguasai seluruh dunia. Ditimbang sama apa tadi? Berat mana? Berarti tangan saya ini yang naik yang mana? Gini apa gini? A apa B? Bingung? Yang kanan ini isinya dunia dan seisinya, langit seisinya dilipatkan 7 kali lipat lagi, yang kiri isinya la ilaha illallah ditimbang. Kata Allah, ma'lat bihinna la ilaha, berat la ilaha illallah. Berarti yang kiri yang mana? Turun. Yang kanan naik. Apa maksudnya Pak? Sekarang ya, misalkan ada orang sebelum lahir itu sudah kaya, bapaknya sesudah maksud, semua dengan ada, dia bertahan berapa tahun di dunia? Ada sampai 100 tahun Pak? Belum sampai 100 tahun, kalau oleh mangan ini, kalau oleh mangan ini, betul Pak ya? Sing lorong ini, lorong ini, lorong ini, habis itu mati. Tapi kalau dia sukses mati dengan keimanan, dalam iman kita, kenikmatannya ada batasannya. Kenikmatan di akhirat itu ada batasannya. Udah ada. Jangan dibalik, mati-matian mengejar dunia, begitu mati dunia nggak dibawa. Ada begitu Pak? Itu Pak, mati-matian mengejar dunia Pak, tapi ternyata sekarang mati dunianya nggak dibawa. Jadi kalau orang mendengar nasihatnya Nabi begini itu tidak banyak yang ngerti, cuma tidak banyak orang memaafkan, gitu loh masalahnya. Ada makna yang lain lagi. Kalau tadi kan maknanya kenikmatan dunia dibandingkan dengan cara banding, berat la ilaha illallah. Ada kenikmatan lagi. Sekarang saya tanya, ini silakan ikut berpikir. Di kitab ini juga ditulis. Andai kata Mas, seluruh aset kekayaannya dunia itu dipakai untuk membangun infrastrukturnya dunia, itu kalau dunia, ada jaminan manusia seluruh dunia jadi baik? Di Sidoarjo begini kata ibu, kita jangan dunia terlalu apa, ya wis APBN aja lah. APBN andai kata dianggarkan oleh pemerintah sesuai dengan yang diajukan, yang didok, ya, bidang ini, tidak ada kebocoran sedikit pun. Ada jaminan orang saya Indonesia itu jadi baik Pak?
Ada. Dipakai bangun infrastruktur APBN sesuai yang direncanakan sampai BD dan sebagainya. Ada jaminan orang Indonesia lebih baik? Ada. Ya wis deh ada. Atau begini Pak Bani, kalau orang Indonesia itu dibangun dari sisi iman dan takwanya dulu, akidahnya dulu, ada jaminan ini baik tadi Pak? Itu loh makanya nyambung di kitab yang lain. Nabi itu membangun umat dan masyarakat, itu meletakkan dasar dahulu tentang tauhid Pak. Dalam kitab itu disebut marhalatul ula, periodisasi yang pertama, akidah dulu. Berarti kalau orang Indonesia akidahnya dikuatkan, yang Muslim tauhidnya, itu tadi macam-macamnya tadi ya, tidak boleh ada jaminan baik Pak manusianya pasti. Entah berapa kali di masjid ini saya ngomong Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 29 ayat 1 itu apa bunyinya? Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Tauhid. Tapi siapa yang ngomong tauhid? Jadi Nabi Musa tadi diyakinkan sama Allah bahwa kekayaan dunia jika dipakai untuk membangun infrastruktur kehidupan manusia di dunia, tidak ada jaminan manusia jadi baik. Boleh jadi kemaksiatannya tambah kencang. Tapi kalau dibangun dari sisi akidah, keimanannya kepada Allah, sehingga orang itu lurus sesuai dengan imannya tadi, maka ada jaminan yang lain-lain juga jadi baik. Karena manusia ini yang utama. Coba tambahin beberapa detik lagi Pak. Sebelum Allah menciptakan manusia, Allah bilang sama siapa? Pada bahasa Indonesia saja. Bilang ke bilang ke siapa? Malaikat. Apakah Allah menyebut nama Adam? Lalu apa yang disebut oleh Allah? Khalifah. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi. Kenapa tidak disebut Adam? Kok khalifahnya? Karena fungsinya Adam ini kan cuma nama saja. Nama bisa macam-macam. Bisa Samsul ya. Bisa siapa saja, bisa ini, bisa saya, Najib bisa. Ya. Tapi kalau fungsi kekhalifahannya ini nggak jalan, rusak manusia itu Pak. Khalifah itu apa? Ditugasi oleh Allah untuk memakmurkan kehidupan di dunia. Makanya langsung malaikat protes. Loh, apakah Allah mau menciptakan nanti yang akan merusak dalam kehidupan dunia pertumpahan darah? Satu. Yang kedua, loh, saya ini kurang baik apa kalau Allah mau menciptakan manusia? Kata Allah, inni a'lamu ma la ta'lamu. Saya lebih tahu dari apa yang tidak kamu ketahui. Tugasnya manusia itu banyak. Makanya tak sebut khalifah. Kalau manusia itu bisa berfungsi sebagai khalifah, memakmurkan kehidupan di dunia, dunia itu jadi baik tergantung manusia. Itu maksudnya. Wallahu a'lam. Nanti kita lanjutkan. Judulnya Man haqqaqa tauhid dakhala al-jannata bi ghairi hisabin wala adabin. Siapa yang